Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada bapak sekalian, saya izin berdiri di sini. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in ala kulli ni'matin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di undangan safari dakwah dari Badan Pengepal Quran pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayahnya dan membalasnya dengan segala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara safari dakwah ini, izinkan kami dari Dekan Mushola Ikhlas ingin memperkenalkan Ustadz Muhammad Orlando. Beliau dari Badan Wakaf Al-Quran dan beliau merupakan dai dan mualaf dari Timur Leste. Selain itu beliau juga menjadi pembina rumah ngaji mualaf dan beliau alumni internasional University of Africa, Khartoum, Sudan 2023. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ustadz untuk dapat menyampaikan presentasi untuk safari dakwah ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Wa qala aidan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yahdimu ma kana qablahu. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas beserta jajaran pengurusnya, jazakumullah wa barakallahu fikum atas izin sehingga kami subuh pagi hari ini bisa silaturahmi di masjid kita yang penuh barokah ini. Kemudian yang saya muliakan para guru, para asatidz, tokoh masyarakat yang hadir pada subuh hari ini, dan tentu ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Mushola Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah. Apa kabar semua Pak, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Adalah salah satu nikmat yang luar biasa di antaranya hari ini Allah kembali memberikan kita kesempatan hidup, yang dimana nasihat yang saya dapatkan setelah saya masuk Islam, kata guru saya, bahwa hari ini kembali kita diberikan kesempatan hidup, maka kita punya dua peluang. Peluang kita yang pertama,
Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nasihat yang saya dapatkan setelah saya masuk Islam. Yang itu jangan nyala, yang ini loh. Nyala. Pakai Quran dulu. Jangan pakai itu. Yang itu seperti itu. Sengaja Pak. Oh, itu kita ceramah yang itu. Ini kan takutnya. Iya. Takutnya iya. Ceramah kan ada yang sampai Tuhan. Kalau itu lupa nggak mana itu mana? Dapat. Mudah-mudahan nanti lewat YouTube bisa di-share lagi gitu. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu adalah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Nasihat yang saya dapatkan setelah saya masuk Islam dari guru saya, beliau bilang bahwa hari ini kita hidup, maka kita punya dua peluang. Peluang kita yang pertama, maka kita gunakan untuk bertobat dari semua dosa-dosa kita. Dosa dulu sampai dosa hari ini, dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang kelihatan maupun dosa yang tersembunyi, Allah Maha tahu. Dan alhamdulillah Pak, nasihat ini sangat menyentuh tentunya, yang dimana jarang kami mendapatkan nasihat-nasihat yang menggugah. Tentu ini keluar dari lisan-lisan guru-guru yang ikhlas, yang dimana beliau mendidik kami para mu'alaf, kami ada hampir 50 orang, yang dimana beliau mengajari kami dalam waktu 5 tahun, gajinya 1 bulan cuma 200.000. Saya kalau pikir-pikir waktu itu Pak, kenapa Ustadz ini bisa betah ngajarin kami yang latar belakang NTT Timor Leste dengan gaya-gaya Bapak Ibu tahu ya, ada bisa kami ya, orang tahunya orang Timur itu debt collector, satpam ya, preman ya. Alhamdulillah Pak, pagi ini ada yang jadi Ustadz ya. Tentu perjalanan yang selama yang saya tahu, semua yang masuk Islam menjadi Ustadz itu tidak didukung sama keluarga. Di antara mereka ada Muhammad Orlando. Saya masuk Islam ketika keluarga saya tahu saya sedang belajar agama, ya, apalagi belajar bahasa Arab. Mereka nelpon, kamu mau jadi Ustadz, kamu mau jadi haji. Orang Timor Leste tidak butuh Ustadz, tidak butuh haji. Kenapa? Karena memang di sana mayoritas Kristen. Kalau mau jadi Ustadz di sana mau kerja apa? Ya, itu di mata keluarga. Tetapi wallahi, karena nasihat dari guru-guru kami tadi, maka alhamdulillah ya, kami tidak lagi seperti hanya cinta dunia, tetapi kami setelah masuk Islam, kami diajarkan bagaimana dunia dan akhirat harus seimbang. Kalau bisa akhirat lebih banyak. Maka Bapak Ibu, kesempatan hari ini Allah berikan kita hidup, bertobat dari semua dosa-dosa kita. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Kapan saja boleh, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Ya, misalnya setelah subuh, ya, jarak matahari sekitar 1 tombak, itu tidak boleh. Atau pas matahari di atas kepala, ya, kecuali dia condong ke barat sedikit, itu. Jadi pas-pas di atas kepala itu waktu-waktu yang dilarang. Maka kita ambil wudu, sholat 2 rakaat, sujud di sana, berdoa minta sama Allah atas semua dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kata guru saya, karena hari ini kita hidup, maka kita punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita lebih banyak. Misalnya kemarin kita tidak baca Al-Quran, kita lupa. Wallahi kita sudah menghabiskan waktu kita, dan itu termasuk kita merugi orang yang tidak baca Al-Quran. Maka hari ini kita baca walaupun 5 ayat. Yang penting kata Nabi, amal yang baik itu utama itu sedikit sehari 5 ayat, tapi terus, ya terus. Jangan 1 lembar terus berhenti Pak. Ya, kadang maaf, kemarin kita Ramadan kita baca Al-Quran, ya bisa bersurat-surat bahkan sampai khatam. Tapi setelah Syawal, apalagi sekarang masuk Dzulqa'dah, kita mungkin kebiasaan itu sudah hilang.
Dan inilah kerjanya setan, tidak mau kita masuk surga. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu firman-Nya, innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwa semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini hakikatnya menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahmati Allah, saya baru pulang dari Timor Leste kemarin, dan bagaimana perjalanan menuju ke sana, tentu saya safari dakwah, saya mampir-mampir di masjid, dan itu adalah kegiatan saya sebagai putra daerah. Karena kalau bukan kita yang ke sana, kita yang peduli, siapa lagi? Ya, kalau bukan kita, orang sana yang ngambil. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu bertugas ke sana, karena tugas Bapak Ibu mungkin beda. Ya, karena kami setelah masuk Islam, saya di keluarga saya Islam sendiri, maka tugas saya ya untuk dakwah kepada ibu saya, bapak saya, semua keluarga. Dan alhamdulillah Pak, kalau sampai NTT ya pagi-pagi seperti ini, alhamdulillah ada masjid yang dekat, gampang kita jangkau ya. Tapi kalau saya pindah ke kampung lain ya, kalau subuh-subuh itu harus jalan kaki, ya lumayan. Dan Bapak Ibu tahu daerah sana itu mayoritas Nasrani, yang dimana kalau kita pergi ke masjid diganggu sama anjing Pak. Orang sana ya maaf, setiap rumah pelihara anjingnya 2-3 ekor. Jadi kalau kita ke masjid diganggu itu sepanjang jalan ya. Tetapi memang kita harus terima. Dan Bapak Ibu rahmat Allah, yang kemarin lebih menggugah hati saya sebagai putra daerah, sebelum saya pulang ke kampung halaman saya Timor Leste, saya mampir di salah satu kampung di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya harus naik ojek itu kurang lebih 1 jam, dan sampai di lokasi Bapak Ibu, di sana ada saudara-saudara kita Muslim yang dimana di kampung itu tidak punya masjid. Ya, wallahi Bapak Ibu, bagaimana di sana hanya satu gubuk, dibuat musola, atapnya itu dari alang-alang, ya, dindingnya itu dari bebak. Bebak itu saya nggak tahu ya, kalau di Jakarta saya jarang lihat, cuma itu tumbuh hanya di NTT, dan itu dipakai dindingnya. Yang buat saya terharu Bapak Ibu, dan musola yang kecil ini bagaimana mereka menjaga sholat 5 waktu mereka, bagaimana anak-anak mereka mengaji, dan saya melihat bagaimana ketebalan dan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Apa yang mereka sampaikan Bapak Ibu? Ustaz, tolong kami ingin punya masjid. Dan alhamdulillah Pak, setelah safari dakwah itu ya saya peluk beliau, saya nangis Pak. Kami minta maaf kalau kami di kota, saya kuliah, saya sekolah, ya tugas saya setelah masuk Islam, kami kadang lupa terhadap saudara-saudara di pedalaman. Mudah-mudahan Bapak, hadirnya saya di sini wasilah, dan ini atas doa Bapak dan juga jamaah-jamaah di sini. Mudah-mudahan Allah ya kabulkan doa-doa Bapak, di antaranya ingin punya masjid. Dan alhamdulillah Pak, kemarin saya kembali ke Jakarta sampaikan amanah-amanah ini. Memang tugas saya, dan alhamdulillah ada hamba-hamba Allah kemarin ngumpulin uang 300 juta, dan dibangun pada dalam waktu 2 bulan terbangun satu masjid yang sangat cantik, nyaman. Inilah doa-doa dari saudara-saudara kita di pedalaman, Allah kabulkan ya. Dan Bapak Ibu, saya lanjutkan ke Timor Leste sana, sampai di ibu kota negara Dili. Di sana ada orang ustaz yang kenal sama saya, oh ini udah Islam ya. Karena banyak yang tahu saya Kristen, karena dulu saya masuk Islam di NTT, dan di sana saya suruh ceramah Pak. Dan setelah ceramah di ibu kota negara di masjid terbesar An-Nur Dili, ini sebagai informasi Bapak Ibu ya, Timor Leste hari ini ya mungkin 1% Islamnya, bahkan kurang ya. Masjid di ibu kota negara pun cuma sekitar 7 ya, itu pun yang berfungsi mungkin 5 atau 4. Adapun ke daerah-daerah banyak yang tidak ada masjid. Dan alhamdulillah dari ibu kota negara sampai kampung saya Bapak Ibu butuh waktu kurang lebih 6-7 jam. Dan sampai di sana apa yang terjadi Bapak Ibu? Wallahi saya rindu dengar azan. Saya rindu ingin sholat berjamaah. Di sana dulu di zaman Indonesia ada masjid, tapi setelah merdeka masjidnya tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Saya sholat sendiri di rumah. Di rumah semua keluarga saya Kristen, saya Islam sendirian di sana. Saya sholat, ya, kita beramal dan akhlak yang tidak ada ceramah yang bagaimana ya. Tetapi ketika datang ke daerah-daerah pedalaman, apalagi tempat saya, maka di sana dakwah bil hal dengan akhlak yang baik, kepedulian kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya sabar di situ menyampaikan dakwah kebenaran agama Islam ini. Adapun kalau saya mau sholat Pak ya,
sholat berjamaah saya harus naik angkot perjalanan 4 jam ke kota, itu bayarnya $5 Pak kalau mau sholat berjamaah ke kota. Bapak-bapak dari ke masjid berapa dolar bayar angkot? Gratis ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kadang kita ini lupa kalau itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita ketika menjadikan sholat berjamaah itu menjadi nikmat, dengar azan itu menjadi nikmat, itu ketika kita sudah pergi ya, atau kita jadikan sehat menjadi nikmat ketika kita sakit. Nah inilah, maka Bapak Ibu rahmati, wallahi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita berada di ibu kota, di tempat nyaman, mayoritas Islam banyak. Adapun di sana Bapak Ibu, saya sholat sendiri ditonton sama keluarga saya. Ada keluarga bilang, oh orang Islam begini, sholat itu begini, cium bumi, cium tanah, pantat ke langit, begitu memang dengan logika mereka. Tapi saya bilang inilah bentuk kami beribadah kepada Allah. Kita hidup dari tanah dan kembali ke tanah, dan ini yang diajarkan Islam. Bapak Ibu rahmat Allah. Setelah itu saya pulang ke Timor Leste, kembali ke Indonesia Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak keajaiban doa yang Allah kabulkan. Adapun Bapak Ibu ya, sebelum saya masuk itu tentu perjalanan saya masuk Islam ini dari seorang pahlawan saya namanya Ustadz Jainuddin ya, yang dimana beliau ini Bapak Ibu ya dulu beragama Katolik. Tidak ada fotonya di sini. Nah, beliau ini Bapak Ibu orang pertama yang masuk Islam di daerah timur sana lewat dakwahnya tentara Indonesia, yang dimana beliau ini Bapak Ibu Ustadz Jainuddin Halim, nama Kristennya dulu Juaki, yang waktu itu setelah masuk Islam, setelah melihat akhlaknya para tentara Indonesia yang masuk di sana. Karena tentara Indonesia mayoritas beragama Islam, ketika datang waktu sholat beliau sholat berjamaah. Adapun ketika di luar waktu sholat, beliau peduli sama orang sekitar dengan bantu apa yang mereka punya, mereka bantu ya, dengan akhlak yang baik. Akhirnya orang pertama masuk Islam itu ada namanya Juaki atau Ustadz Jainuddin Halim. Setelah beliau masuk Islam Bapak Ibu, tugas pertama beliau adalah menuntut ilmu. Dan apa yang terjadi setelah beliau menuntut ilmu, mulailah berdakwah di kampung sana. Dan Bapak Ibu, dari tahun 90 sampai tahun 2017 kemarin, dari dakwah beliau sudah masuk Islam sekitar 1000 orang, baik orang NTT maupun orang Timor Leste. Dan di antara 1000 orang itu ada nama Muhammad Orlando. Bagian Bapak Ibu adalah seorang mu'alaf, bukan orang kaya, bukan ulama, tetapi bagaimana ini orangnya Bapak. Nah ini Ustadz Jainuddin sampai yang jemput beliau putih, rambut putih semua, habis umur waktu usia nyawa untuk Islam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, dari dakwah beliau sudah 1000 orang masuk Islam. Bagaimana tahun 2017 Allah kasih hadiah yang luar biasa ya. Di antaranya beliau dapat hadiah umroh dari salah seorang jamaah di Jakarta. Alhamdulillah Pak ya, 2017 beliau dapat hadiah umroh. Setelah kembali umroh, lanjut ke NTT berdakwah, dan hampir setiap bulan orang masuk Islam. Dan Bapak Ibu, Masya Allah, setelah pulang umroh, beliau tidak punya rumah Pak, tidak ada rumahnya. Dia cuma tinggal di masjid, ya di Wisma. Dan ada hamba Allah yang datang, Ustadz Jainuddin, ini saya kasih tanah, ya tolong bangun rumah di sini buat Ustadz. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam tahun yang sama, tahun 2017, selain dapat hadiah umroh, dapat tanah, ada datang duta besar Arab Saudi untuk Indonesia, ini Syekh Osama, ini beliau, ini saya Muhammad Orlando. Datang lagi duta besar ini, kasih hadiah lagi. Hadiah apa itu Bapak Ibu? Hadiah yang tentu lebih besar, yaitu hadiah haji untuk jamaah Indonesia. Lagi-lagi Ustadz Jainuddin tinggal di pedalaman, tidak punya uang, tidak ada yang kenal, tetapi kata Allah, in tansurullaha yansurkum. Siapa saja menolong agama Allah akan Allah muliakan. Jangankan dunia Bapak Ibu, surga saja Allah kasih, apalagi cuma dunia kecil dunia ini. Dan alhamdulillah Pak, ini beliau sebelum berangkat haji, apa yang dia buat? Tanah yang tadi dia dapat, yang seharusnya bangun rumah untuk beliau, dia wakafin tanah itu. Ya, dia bilang, Ustaz, ini tanah saya udah tua, ya, saya tidak lagi butuh rumah, ya, saya mau kasih sama saudara-saudara di kampung beliau, Bapak Ibu di NTT sana di pedalaman.
Ada satu kampung, di situ ada 50 kakak mualaf. Nah, dia ingin tanah itu, ya, dia wakafin, tolong bangunkan di sini satu madrasah agar para mualaf yang digunakan untuk mengaji. Dan alhamdulillah ada hamba-hamba Allah sudah bangun di sana, Pak. Setelah dia wakafin tanah itu, Bapak Ibu, kemudian beliau berangkatlah haji. Setelah sampai tanah suci, beliau beribadah haji selesai, rangkaian ibadah haji selesai, apa yang terjadi? Allah wafatkan beliau di tanah suci, disolatkan kaum muslimin yang datang dari penjuru muka bumi. Bagaimana perjalanan seorang Ustaz Jainuddin dari mu'alaf, berjuang habis tenaga, waktu, usia, bahkan nyawanya untuk Islam, diintimidasi. Saya dulu termasuk yang menjolimi beliau karena saya pernah lempar masjid beliau, kami pernah bakar motornya juga, dan ini adalah salah satu kesalahan yang dimana kami mendapatkan informasi bahwa Islam ada teroris, Islam adalah penjahat. Tetapi setelah saya dari timur datang ke NTT, di sana saya tinggal bersama beliau, saya melihat keindahan lebih, ya, dari saudara-saudara Ustaz Jainuddin ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat salah satu hadis Nabi sebagaimana Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yadhul dzalik." Kata Nabi, umatku di akhir zaman ini umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari itu sangat sedikit. Maka Bapak Ibu rahmatullahi, kita wajib bersyukur kepada Allah, kita berada hari ini, kita hidup berada di atas agama Allah Islam. Sehingga apa? Kata Nabi, kata Allah, inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Kita tidak rugi Allah. Apapun kita buat, semua kebaikan-kebaikan ini insya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka diantaranya kata Nabi, bahwasanya kita duduk di sini dari rumah ke masjid, niatnya kita harus luruskan. Saya kemarin kuliah di Afrika, Pak. Saya bersyukur kasih senior-senior yang sangat peduli selalu menyampaikan tajdidu an-niyah. Setiap kita mengerjakan amal soleh apapun itu, setiap gerak-gerik kita luruskan niat karena Allah, karena niat ini sekian detik bisa berubah, ya, sehingga semua bernilai ibadah. Kita duduk di sini niat karena Allah, ya Allah, kita saling menasihati di sini, kita jalin ukhuwah Islamiyah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di usia Ustaz Jainuddin hampir masuk 70 tahun, beliau sudah berkorban mengajarkan kepada kita bagaimana perjuangan peduli terhadap saudara-saudara, yaitu para mu'alaf dan kaum muslimin. Bapak Ibu rahmati Allah, tentu dakwah yang beliau lakukan Bapak Ibu, pertama ketika di kampung di timur sana, dia tidak ceramah. Dia datang ketika di kampung ada orang tidak makan, beliau hadir untuk membantu kasih beras. Ketika ada anak-anak yang tidak sekolah, beliau hadir untuk menyekolahkan, dan diantaranya saya. Kemudian ketika ada orang di rumah sakit tidak punya uang, tidak ada biaya, beliau hadir membantu. Dia tidak peduli dia orang ini Katolik, orang ini Protestan, apalagi Islam, wajib dia bantu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, karena keikhlasan, kebaikan, akhlaknya, banyak orang masuk Islam. Tidak ada yang paksa, ya. Sudah berkali-kali beliau dibunuh, tapi memang belum ajalnya. Bahkan Allah muliakan, diwafatkan di tanah suci sedang beribadah. Yang luar biasa Bapak, ya, ada jamaah, ya, di Jakarta sebelum Ustaz Jainuddin berangkat haji, ada orang kasih uang 20 juta, Pak. 20 juta, ya. Terus dipesankan sama guru kami Ustaz Jainuddin, ya, tolong ke sana fokus ibadah, ya. Gak usah mikir lagi dunia, fokus ibadah di sana, ya. Banyak minta sama Allah, bertobat di sana. Dan apa yang terjadi, Pak? Ya. Kemudian nasihat diantaranya, nanti kalau mau beli oleh-oleh ada di Jakarta, di Tanah Abang banyak, tinggal belanja di sana. Dan apa yang terjadi, Pak? Setelah beliau wafat, kopernya kembali ke Jakarta. Saya sebagai anak angkat, saya buka koper itu masih ada uang 18 juta. Artinya hanya dipakai 2 juta, dan saya yakin uang 2 juta yang keluar ini pasti dia bagi-bagi sama orang-orang yang membutuhkan. Inilah hati beliau Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur, kami sebagai para mu'alaf yang di mana beliau sangat peduli sama kami atau pahlawan kami sedih, kami kehilangan, karena jarang-jarang ada ustadz yang totalitas peduli terhadap para mu'alaf ini. Ya, tidak banyak, karena mu'alaf ini latar belakang karena masih nakal. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di keluarga beliau di NTT sana, saya melihat Islam lebih dekat. Dulu, ya, saya dapat informasi Islam teroris, Islam penjahat. Tapi setelah di NTT sana, saya tinggal sama orang Islam, sama Ustaz Jainuddin bersama keluarganya. Saya Islam lihat Islam lebih dekat. Pertama, Islam adalah agama orang yang paling taat sama Allah. Sehari berapa kali sholat, Pak? Berapa? 5 waktu. 5 waktu sholat. Tapi kadang saya lihat orang Islam cuma 1 waktu, sholat maghrib doang.
Ya. Kalau ada keluarga kita yang masih sholat begitu, itu tugas kita, itu dakwain mereka. Ya, jangan kita bully mereka, jangan kita jauhi mereka, jangan kita hina mereka. Ya, itu salah. Yang benar itu tetap kita dakwakan mereka dengan akhlak yang baik. Kita doakan. Alhamdulillah Pak, di kompleks saya juga sedih. Ya, saya lihat musola yang kok jarang dipakai sholat. Kayaknya saya sama adik-adik mualafin sholat. Waktu saya doa, ya Allah, tolong berikan hidayah sama teman-teman ya, warga yang tinggal di sini. Ya Allah, peringatkan mereka datang sholat di musola ini. Saya kaget Pak, subuhnya banyak yang datang sholat. Orang yang saya lihat tidak pernah sholat, datang sholat juga. Ya, kadang kita lupa, kita hanya lihat sisi negatif. Orang yang malas sholat cinta dunia. Kita lupa doakan mereka. Ya, doakan mereka Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya lihat orang Islam, orang yang paling taat sama Allah sehari 5 kali ibadah. Kemudian yang kedua, saya lihat orang Islam adalah orang yang paling bersih. Rupanya sehari 5 kali mereka pakai air. Ya, sehingga memang lebih bersih. Rupanya di Islam itu ada suci, ada najis. Luar biasa Islam ini. Kemudian Bapak Ibu, ya, saya kalau pulang ke NTT Timor Leste, kata keluarga saya, Orlando, kamu jadi putih. Katanya, ya saya putih. Tiap hari saya pakai air terus. Ya, itu yang wajib, ya, 5 kali. Kalau yang sunnah-sunnah dari sholat tahajud, sholat duha terus, ya, kita pakai air. Akhirnya, alhamdulillah, jadi kelihatan putih. Ya, walaupun putih menurut orang sana. Ya. Kemarin saya kuliah di Afrika, ya. Sampai di sana kata teman-teman saya dari Nigeria, dari Uganda, Tanzania, Ethiopia, kata mereka, wallahi Muhammad, anta abyad, amanahnu aswad. Ana fi Indonesia, ana aswad syekh, ama fi huna, mungkin ana abyad. Limada abyad? Anta aswad minni. Saya bilang sama mereka, ya kata teman-teman saya di Afrika, Muhammad, ente putih ya orang Indonesia. Saya bilang, saya kalau di Indonesia paling hitam. Ya, karena di sini ada bapak-bapak lebih putih dari saya. Tapi sampai di Afrika, saya lebih putih dari mereka karena mereka hitam-hitam. Saya bilang sama mereka, alhamdulillah ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya beda ini Pak. Nah, ini Pak. Coba, saya putih kan di sini. Ini lebih hitam. Saya juga ini. Baik tahun saya lebih hitam. Saya alhamdulillah. Kata istri saya, oh kakak dari Afrika jadi putih. Iya tuh kamu harus bersyukur. Ya suami itu putih. Cuma beda negara aja karena ada di Jakarta ya. Kalau sampai Afrika, ini kami ada 60 negara kuliah bersama di kampus International University of Africa di Khartoum, Sudan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi saya melihat pertama, orang Islam adalah orang paling taat sama Allah. Kedua, orang Islam adalah orang yang paling bersih karena setiap hari pakai air. Kemudian ketika orang Islam, saya lihat Bapak Ibu Masya Allah luar biasa. Ketika datang ke rumah Allah, sendal sepatu di luar. Betul Pak? Atau tadi ada pakai sendal masuk di sini? Tidak ada. Ya. Inilah bedanya kita setelah waktu masih Katolik sama Islam. Kalau dulu kami Katolik, ya, kami ke gereja sendal sepatu masuk dalam gereja. Ya. Kami kadang mikir-mikir juga. Mungkin tadi di jalan kita injak tai kotor itu apa? Tai ayam. Ya, kita ke rumah, kita kotorin rumah Tuhan ini. Ya. Ini di Islam walaupun pejabat, presiden sekalipun masuk rumah Allah, sendal sepatu dibuka. Ya. Ini rumah kita sendiri aja. Kalau misalnya kita udah pengen nggak berani kotorin. Akhirnya ada itu Pak, timbul kita perbandingan, kemudian lihat orang Islam, Masya Allah. Setelah pengajian, setelah sholat duduk berjamaah di sini, saling ngobrol, ada yang kulit putih, ada yang hitam, ada kaya, ada sedang, ada yang miskin, duduk bersama di sana saling menasihati. Inilah ukhuwah Islam yang sangat indah. Rupanya di Islam diajarkan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya di Islam itu orang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang takut sama Allah, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ini yang mulia, bukan kaya, bukan miskin, tidak ada. Bilal bin Rabah adalah seorang budak, tidak ada harga dirinya, tapi setelah masuk Islam apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, dengan kalimat dua kalimat syahadat itu Allah muliakan beliau. Walaupun datang gelombang cobaan yang luar biasa, bagaimana beliau disiksa, tetapi setelah itu Allah kasih yaitu nikmat yang luar biasa. Beliau menjadi sahabat Nabi. Bahkan ketika masih hidup sudah dijamin masuk surga. Inilah agama Allah Islam. Maka kita harus bersyukur Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya melihat keindahan Islam tadi, akhirnya saya ikhlas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kata guru saya Orlando, ini ada kabar gembira dari Allah. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Setelah kamu mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kamu dengan penduduk bumi yang beragama Islam. Terkhusus hari ini, pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu,
menjadi saudara Muhammad Rasul. Allah persaudarakan kita. Kemudian kata guru saya dalam salah satu hadis Nabi bahwasanya kata Nabi al-Islamu yahdimu maka qablahu, bahwa Islam ini menghapus dosa-dosa sebelumnya. Alhamdulillah Pak, dulu kita lempar masjid, ya kita bakar motor Ustaz, dosa yang sudah hapus Pak. Ya, bapak-bapak banyak dosa ya. Ini bercanda Pak ya. Itu dulu, sekarang saya juga banyak dosa ya. Alhamdulillah, tetapi kita di atas agama Allah, duduknya kita di sini, langkah-langkah dan semua karena niat karena Allah. Kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'at, ya, dalam firman Allah ini bahwa semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan niat karena Allah sudah menghapus dosa-dosa kita. Dan Bapak Ibu, ya, setelah kami masuk Islam tantangan sudah banyak, keluarga kami sudah mulai marah, teman-teman sudah bully kami, mereka bilang, Orlando, oh bodoh kau, ngapain kau masuk Islam? Kau masuk Islam gak lagi makan daging babi. Daging babi kan enak. Betul Pak ya, dulu tuh enak sekali. Daging favorit. Ya, memang ya. Dulu tuh paling enak itu daging babi sama ular. Itu tidak ada lagi daging menandingnya itu. Paling enak. Tapi setelah masuk Islam, rupanya kami belajar ini babi haram. Alhamdulillah kami tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Bapak Ibu, karena kami remaja nakal, akhirnya dari NTT kami dikirim ke Jawa Timur. Ya, kami sekitar ada 50 orang. Ustaz Denudin habiskan hartanya, tenaganya, dia belikan kami tiket ya bersama donatur. Kami berangkat dari NTT naik kapal laut sampai di Jawa Timur sana. Perjalanan kurang lebih 5 hari Pak. Kami di laut. Tujuannya apa? Pergi belajar. Jadi setelah masuk Islam, yang pertama itu menuntut ilmu. Kata Nabi, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib. Kita sholat butuh ilmu, kita wudu butuh ilmu, kita masuk rumah Allah ada butuh ilmu. Masuk tangan kaki kanan berdoa Allahumma ftah li abwaab rahmatika, tidak datang, tidak wudu, datang langsung duduk, tidak ya. Tetapi di antara ada masuk rumah Allah ya udah wudu, kaki kanan sholat dulu 2 rakaat dulu. Ini di antara ada kita mau makan butuh ilmu. Nabi mengajarkan kepada kita kul biyamini kul mimma yalik, makanlah dengan tangan kanan, makan yang dekat-dekat, jangan di sana diambil sini, tidak boleh, Nabi larang. Luar biasa Islam, semua ada aturan. Maka kami pertama wajib menuntut ilmu. Kemudian di antara hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rupanya kata Nabi bahwasanya orang yang dalam satu langkah baik dari rumah ke masjid atau dari satu negara ke negara lain, dari Indonesia ke Afrika, dari Timur Leste ke Indonesia, tujuannya pergi menuntut ilmu, maka ketika dia wafat ya dimudahkan masuk surga. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami berangkat sampai Jawa Timur. Cuma saya agak kecewa Pak. Sampai Jawa Timur sana, saya dulu lihat berita itu kan di TV, pesantren itu tingkat, bagus, nyaman. Sampai sana Pak, Masya Allah ya, pesantren kami sangat sederhana di bawah kaki Gunung Laut di daerah Magetan sana Pak. Ada yang dari Jawa Timur? Potenente. Boleh sebut Jawa, tapi Jawa mana ya? Jawa, Jawanya lagi logat-logat Timor Leste. Alhamdulillah Pak, di sana saya belajar 7 tahun bersama teman-teman saya, dan ini informasi juga untuk Bapak Ibu. Ketika masuk Islam dengan jumlah banyak, maka para misionaris tidak diam. Mereka ikut kami, mereka cari kami, alamat kami di mana? Mereka sampai di pesantren kami. Apa yang mereka buat? Mereka bilang, "Dek, kamu sudah masuk Islam, lihat pesantren kau jelek. Oh, makan aja susah." Ya alhamdulillah, kadang saya 3 kali, kadang 2 kali, kadang makan nggak ada. Ya. Udah masuk Islam, perutnya terganggu. Jangankan mualaf, asli Islam pun kalau udah urusan perut bisa murtad. Betul Pak? Betul. Apalagi ini mualaf. Dia itu udah dimusuhin sama teman, dibully. Kau masuk Islam nanti burung kau dipotong. Pak, jujur Pak. Waktu itu kami udah takut juga. Sebenarnya Islam itu jahat juga. Kenapa burung kita dipotong? Bukan dipotong itu cuma dibersihin katanya. Oh, kayak gitu aman ya. Alhamdulillah Pak, sampai Jawa sana kami belajar. Tapi lagi-lagi kondisi yayasan kami yang sangat sederhana. Akhirnya para misioner sering datang. Akhirnya teman saya Pak, apa yang terjadi? Murtad 20 orang hari itu. Kenapa mereka murtad? Itulah kurang kepekaan saudara-saudara kaum muslimin sekitar. Maka jangan sampai ada di kompleks ini warga-warga tetangga kaum muslimin di sana kelaparan. Wallahi kita berdosa. Kalau mereka dalam keadaan kelaparan, kita
kita tidak peduli sama mereka, padahal kita Islam, itu saudara kita, ini kita sudah melanggar hak Allah, ya. Maka kita harus ada di sana, kita cari informasi, kita bantu mereka. Allah yang tidak rugi, urusan sama Allah tidak rugi, Allah, ya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, akhirnya waktu saya selain belajar di sana, saya mikir, saya mengajarkan mereka, karena saya malah paling senior waktu itu, saya ngajar mereka baca Iqra, baca doa. Adapun di sisi lain ketika datang liburan, saya ke ini Pak, ya, cari rongsokan saya lewat sungai itu 7 kilo saya jalan kaki. Apa? Kenapa? Ya karena kita butuh uang buat beli sabun, buat beli, karena nggak ada orang peduli sama kita. Alhamdulillah Pak, setelah 7 kilo jalan kaki, pulang sore hari, saya ke tempat rongsokan, jual rongsokan saya, dapat berapa Pak? Dapat 30.000. Wallahi sangat bahagia. Wallahi ini uang saya halal. Di Islam halal, haram. Halal itu walaupun dia sedikit, tetapi efeknya keberkahannya luar biasa. Wallahi, kalau itu haram, walaupun dia banyak, ini musibah buat diri kita, buat keluarga kita, bisa hancur berantakan, banyak masalah. Maka kita harus pisahkan halal, haram. Dan 30.000 tadi Pak, saya ke pasar beli kaos 15.000 saya pakai. Wallahi, ini 1000% kaos saya halal. Adapun sisa 15.000 saya bagi sama saudara-saudara mualaf, berikan mereka sabun. Saya harus peduli sama mereka, saya harus ada di sana. Dan alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah, 7 tahun saya hidup di sana. Dalam 4 bulan saya sudah bisa baca Al-Quran. Kemudian setelah selesai di sana, saya kembali ke NTT, mengabdi di kampung mualaf yang 50 kakak tadi. Saya ngajar sana selama 1 tahun tidak digaji. Karena kita mikir Pak, kita butuh uang memang, ya. Saya bilang, kenapa ustaz-ustaz dari kota tidak ada yang datang mengajar di sini? Kita tidak punya amplop buat mereka untuk beli apa namanya. Ini Pak, ini perjalanan saya safar dakwah ke NTT Timor Leste, keliling masjid-masjid, dan di sana Bapak Ibu saya mengabdi selama 1 tahun, tidak digaji, tapi saya pikir, ya Allah, tolong kasih jalan ya Allah, bagaimana saya lebih bermanfaat, istiqomahkan saya di atas agamamu ini, dan jadikan saya orang bermanfaat. Yang buat saya sedih Pak, suatu ketika saya ngajar anak-anak kecil banyak, kadang ngajar ibu-ibu, kadang bapak-bapak. Yang waktu itu saya ngajar anak-anak kecil, ya, tiba-tiba lari Pak, saya lagi ngajar, lari mereka keluar dari masjid. Saya tanya sama masih yang duduk di situ, adek, dompi mana? Pakai bahasa NTT. Mereka kemana? Kakak, dompi gereja. Ngapain ke gereja? Di sana ada sekolah minggu, orang bagi coklat, ada kue, ada permen. Kakak di masjid tidak bagi kami kue. Boro-boro saya bagi kue, saya jangan punya uang. Waktu saya sakit hati, saya bilang, tolong ya Allah mudahkan. Alhamdulillah, tahun 2018 saya dapat kuliah di Bandung. Saya berangkat, saya bilang ini, saya mau kuliah, saya mau sekolah agar nanti saya bermanfaatnya lebih banyak, saya bisa bantu mereka. Dan alhamdulillah sampai di Bandung saya kuliah Pak. Tapi qadarullah baru 3 bulan saya kuliah, orang yang bantu saya dananya habis. Akhirnya saya kerja kebun di sana, di hutan. Saya tinggal sama teman saya dari Papua. Teman kita nangis bilang, kita mau pulang ke NTT, teman kita banyak murtad, kita di sini tidak punya saudara. Tapi saya ingat salah satu firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, bahwa ini rumus hidup seorang muslim. Inilah kita belajar bahwa dalam hidup ini senang pasti ada, bahagia ada, penderitaan susah pasti ada. Tapi ingat kata Allah, di balik kesulitan hidup itu, di balik sana ada kemudahan dari Allah. Jadi jangan negatif thinking dulu, insya Allah pasti ada. Dan alhamdulillah Pak, datang pertolongan Allah. Orang ada yang ngajak saya kuliah ke Jakarta. Itulah awal mula saya ke Jakarta 2009. Saya tes di kampus Arab di Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Ya, saya kuliah di sana. Dari 700 orang yang daftar diterima cuma 60 orang Pak. Saya juga waktu itu heran. Ya. Orang semua 600 nggak diterima, mereka bilang ini orang Timor Leste baca Al-Quran masih salah, tidak bisa bahasa Arab, kok bisa lolos? Allah yang buat. Saya punya doa, Allah yang buat segalanya bisa. Dan alhamdulillah saya kuliah di sana. Sore hari saya kuliah di kampus Al-Hikmah. Jadi saya kuliahnya 2 Pak, karena saya cari yang gratis. Kalau uang nggak punya, ya. Jadi saya cari yang gratis. Alhamdulillah, walaupun 2 tahun itu saya nonton di Jakarta, tidur di masjid, ya, sama kawan, tidur pinggir. Karena memang nggak punya duit, tidak ada yang dukung. Ya, tapi saya yakin pasti Allah bantu saya, karena kita di jalan kebaikan menuntut ilmu, pasti akan Allah bantu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, 2016 saya menyelesaikan studi saya di kuliah dakwah, ya. S1 di jurusan dakwah. Setelah 2016 saya selesai, saya berdoa, ya Allah, saya ini sudah Islam tapi tidak bisa bahasa Arab. Kuliah kampus Arab tadi saya tinggalin karena saya harus bantu mualaf dari NTT sana banyak murtad. Saya bawa ke Jakarta, modal berani, tidak punya uang. Saya datang
apa antar jemput sana sini tiap hari itu selama 3 tahun, bonceng 3 orang pergi kuliah, pergi kerja. Kan saya bilang kalau bukan kita yang buat siapa lagi? Alhamdulillah Pak, 5 orang yang saya bawa ke Jakarta semua sudah habis sudah, mereka S1 semua. Bahkan para mualaf ini ketika di acara wisuda orang tua mereka masuk Islam. Dan alhamdulillah Pak, saya berdoa minta sama Allah, saya ingin kuliah di luar negeri agar bisa bahasa Arab. Dan 2016 selesai, 2017 Allah kabulkan doa saya pergi, saya salah satu santri mualaf yang mendapatkan beasiswa kuliah di kampus International University of Africa di Khartoum, Sudan, lewat Duta Besar Sudan untuk Indonesia. Alhamdulillah Pak, di sana selama 6 tahun saya kuliah. Setiap pagi saya pergi ke kampus, sore hari saya ke syekh belajar fikih, belajar adab, akidah. Ada pun malam hari Bapak Ibu saya buat tempe. Nah ini Bapak Ibu tadi ada slide-nya enggak? Ya. Di sini Bapak Ibu, saya harus bertahan hidup ya sama teman-teman, kami jual tempe di sana. Dan alhamdulillah Pak, tempe saya laku sebulan bisa dapat $500. Ya, bayar rumah kontrakan $200, sisanya beli apa? Nah ini Pak, ini buatan tempe saya. Sebelum kuliah saya ini dulu, saya pergi delivery dulu keliling kota Khartoum Sudan, jualan ya. Dan alhamdulillah kata orang Sudan, "Wallahi hada ta'am, anta ma ta'kulun hada? Hada ta'am lazid ya Syekh." Lah, huna fi Sudan, fi Khartoum, huna isma yakul alladhi yakul hada bahaim katanya. Mereka bilang waktu saya datang pergi beli kedelai Pak, atau orang Sudan, kalian makan ini? Iya kami makan. Kalau di Sudan ini orang nggak makan, yang makan ini hewan katanya. Saya kaget juga, ya. Rupanya di Sudan itu di Afrika, ya, yang apa makanan apa namanya ini kedelai itu di makanan hewan. Saya bilang di Indonesia, ada tuan dari dan kulit Indonesia ini ada. Ya, saya tiap sekali datang belanja $100, $200, dan alhamdulillah Bapak Ibu ini sebagai pertahanan kami, kita harus berdiri. Dan ketika datang liburan setiap tahun Bapak Ibu saya doa sama Allah, ya Allah tolong memudahkan ya Allah, saya ingin pulang ke Timor Leste untuk safari dakwah menyampaikan kebenaran agama Islam untuk ibu, bapak dan keluarga dan orang-orang sekitar. Tolong mudahkan ya Allah. Alhamdulillah Pak, selama 5 tahun setiap tahun saya pulang ke Indonesia dan ke Timor Leste. Allah mudahkan. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan pengusaha, tetapi Allah mampukan. Karena tujuan kita ke sana untuk kebaikan. Ketika datang liburan Bapak Ibu, saya borong kurma-kurma muda di Sudan, ya. Di sana saya beli Pak, ini jualan saya Pak dari Sudan, ini kurma muda, ya. Namanya kurma muda dari Sudan, paling enak, manis dan segar. Saya di sana beli 1 kilo cuma 30.000. Saya beli 40 kilo, taruh di koper. Saya datang ke Indonesia, perjalanan Sudan Indonesia 10 juta pulang pergi. Dari mana uang? Allah yang mampukan. Dan sampai Jakarta, saya jual ini semua Bapak Ibu, ya, tapi harganya beda. Ibu-ibu maaf jangan protes ya. Saya di Jakarta jual per kilo 200 sampai 300.000. Setelah uang ini terkumpul Bapak Ibu, saya bagi sama mualaf di Jawa Timur, di Bogor, di Bandung yang ikut saya masuk Islam, tapi saya simpan-simpan di mana-mana. Karena saya masih kuliah di Afrika, ya, jadi saya tidak bisa pegang mereka. Saya kirimkan sebagian itu. Inilah dakwah kita. Kita harus ada mualaf yang berdiri untuk mualaf lain sini. Mereka merasa ada yang peduli. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, selesai Bapak Ibu, saya cari seorang satpam di Jakarta Selatan sana. Ya wallahi Bapak Ibu, ini adalah pahlawan saya. Pertama saya di Jakarta, ya di mana saya waktu susah, tidak punya kosan, tidak punya uang. Ya, saya merasa ya Allah tolong ya Allah bantu. Saya yakin pasti Engkau bantu. Ya di mana Pak suatu ketika memang waktu itu saya sakit nggak punya uang Pak, ya dalam waktu 1 hari saya hanya minum air keran, tidak punya uang, tapi saya yakin pasti Allah bantu. Dan alhamdulillah Pak, satpam tadi itu jam 12 malam saya datang ke pintu gerbang, saya bilang Pak, saya nggak punya kosan, boleh saya tinggal di masjid ini, saya nginap. Diizinkan saya masuk di situ dan dia yang kasih makan saya Pak, kasih gorengan. Wallahi sampai hari ini saya tidak lupa sama beliau. Saya selalu sama istri usaha ketika ada waktu kami datang ke masjid, kami cari beliau kasih hadiah, ya sebagai balas budi. Dan ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada guru-guru kita, pahlawan-pahlawan kita sudah berjasa dalam hidup. Jangan lupa sama mereka ketika kita hanya senang-tenang. Ada ketika susah baru hubungi, tidak, ini tidak ada. Sebagai anak kita datang, saya perlu beliau terima kasih Pak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah itu saya beli tiket lanjut perjalanan NTT Timor Leste. Dan sampai di Timor Leste Bapak Ibu, saya datang beli beras untuk ibu bapak saya, keluarga saya bawa sembako. Ibu saya heran, saya datang peluk ibu saya gendong, saya minta maaf, Mama, ini ibu saya di Timor Leste, ini keluarga saya. Saya datang, saya peluk, saya minta maaf, Mama, tolong maafkan Orlando. Dulu anak nakal, bikin malu di sini, tolong maafkan. Keluarga saya heran, kenapa ini anak jadi lembut, dulu nakal, tukang maki dan lain sebagainya, kenapa jadi baik? Saya bilang, Mama, saya bisikin, Mama, Islam mengajarkan kami Islam bukan teroris. Islam mengajarkan kami hanya menyembah Allah. Islam mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami itu ikuti
Nabi kami. Ya, Nabi sudah diutus Allah untuk semua manusia. Alhamdulillah Muhammad. Dan kemudian Islam mengajarkan kami bagaimana yaitu berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ya, dalam Islam kami diajarkan wala taqul lahu uffin. Jangan bicara sama orang tua ibu. Itu sudah dilarang, apalagi lebih dari itu. Ini Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mama saya dan keluarga saya terlalu, oh rupanya Islam itu bagus. Iya mama, alhamdulillah Islam itu bagus. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama di sana saya tiap hari ke hutan, naik turun gunung, saya bawa air ya, ambil air untuk ibu saya mandi, untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Dan inilah syiar Islam yang saya sampaikan. Ada pun rezeki saya bagi-bagi sama mereka. Dan setelah itu Bapak Ibu, kembali saya ke Indonesia. Apa yang terjadi? Ya, selain berikutnya, ya, Ustaz, di slide berikutnya inilah saudara-saudara pemuda-pemuda yang mereka ikut saya masuk Islam. Islam itu butuh dakwah. Rasul bersama sahabat tadi sewaktu tenaga bahkan nyawa untuk Islam sampai dakwah Islam sampai kepada kita. Sekarang kita sudah nikmati Islam. Apakah kita hanya duduk-duduk? Kita sakit? Tidak. Ada saudara-saudara kita pedalaman yang luar biasa. Ini Bapak Ibu, mereka telepon saya. Ini ada adik kakak. Mereka telepon waktu saya sampai Jakarta. Kakak, ya selamat pagi. Pagi saya bilang, kenapa deh? Kakak kami mau ikut masuk Islam. Saya bilang, siapa yang suruh? Kami menjadi anak baik, berbakti kepada orang tua seperti kakak yang dulu nakal. Begini. Karena memang sudah bertahun-tahun saya dakwah Pak. Yang pertama itu saya masuk Islam itu ini sama yang ini Pak. Ini pertama masuk Islam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya kirim 5 juta ke NTT, mereka naik kapal laut sampai Jakarta, yang 5 hari di laut sampai Jakarta. Saya jemput, kami tinggal di daerah Ciputat. Di sana saya sewakan rumah, mereka tinggal di sana. Hari pertama kita diskusi, hari kedua saya syahadatkan mereka. Setelah saya syahadatkan mereka Bapak Ibu, setiap hari sholat 5 waktu, saya ajar mereka tiap hari ajar mereka yaitu perbandingan agama, ajar mereka adab, dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan mereka sudah bisa baca. Inilah ya, saya anggap karena sudah masuk Islam, saya tahu bahwa amal jariah kita harus siapkan. Kalau hari ini mati orang yang sudah berjasa, yang sudah kita ajarkan ilmu itu yang menjadi amal jariah kita. Sedekah yang sudah kita keluarkan, bangun wakafin tanah, wakafin Al-Quran, itu menjadi ini semua Pak. Ini semua mualaf, mereka tinggal bersama saya. Itulah saya buat yayasan rumah ngaji mualaf. Sebagai peduli saya selama ini, niat saya untuk saya langsung mendidik mereka. Dan alhamdulillah dalam waktu 10 bulan mereka sudah hafal 1 juz dan sekarang sudah mau hafal 2 juz. Bapak Ibu sudah hafal berapa juz? Sudah berapa tahun masuk Islam? Insya Allah ada cucu-cucu kita, ada anak-anak kita ajarin mereka. Allah Bapak Ibu, kalau hari ini wafat, itulah amal jariah kita, ilmu bermanfaat ya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz dari BWA sudah hadir. Akhirnya kami kerjasama membantu para mualaf ini. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara tujuan saya masuk Islam. Saya harus bermanfaat bukan untuk diri saya, tapi Rasul mengajarkan kepada kita untuk bantu saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu, pada wakaf Al-Quran tentu sudah bergerak hampir 20 tahun, yang dimana sudah peduli sama saudara-saudara kita di pedalaman negeri ini. Bisa kita lihat bagaimana dokumentasi perjalanan tim BWA dalam menyampaikan amanah-amanah untuk saudara-saudara kita di pedalaman sana, ya, dari para muslimin termasuk Bapak Ibu. Bisa kita lihat foto. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bisa kita bayangkan jika Al-Qur'an wakaf ini harus diantar ke pulau-pulau terkecil di pelosok negeri kita ini. Namun semua kesulitan tersebut akan terbayar saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari saudara-saudara kita yang menerima Al-Qur'an wakaf ini. Tidak semua rumah umat muslim itu di pelosok tersedia Al-Quran. Ditambah lagi banyak Al-Quran yang keadaannya sudah rusak dan tidak layak digunakan di masjid-masjid pelosok negeri kita ini. Tentunya kondisi ini akan menghambat proses belajar dan mengajar Al-Quran. Transportasi yang kita gunakan ini namanya molek, tim akan naik ke sini, naik molek beserta Al-Quran yang akan kita gunakan di sana. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam sampai 8 jam. Jadi kita akan berganti molek karena jalur menuju ke ada di longsor. Kenapa nggak mereka pikirkan untuk buat jalan, transportasi
generasi ke depan kan seperti itu. Lengkungan ini terabaikan. Sahabat wakaf semua bisa melihat inilah kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Pinobu membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Watu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Watu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Watu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang. Ini dihadir oleh BWA karena terpanggil dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah selama kurang lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim dari Badan Wakaf Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis taklim, TPQ maupun masjid-masjid di beberapa pulau. Alhamdulillah tercapai target distribusi Al-Quran di Kepulauan Dula maupun Kepulauan K kecil hingga Kepulauan K besar. Dan Alhamdulillah kami telah melakukan distribusi dari ujung utara Pulau K sampai ke ujung selatan Pulau K. Alhamdulillah mulai dari desa Tamedan sampai ke Uf dan Mar. Alhamdulillah semuanya telah terdistribusi, bukan hanya desa-desa muslim tapi desa-desa yang campur di mana di situ terdapat kaum muslimin minoritas. Alhamdulillah kami juga bisa kemudian mendistribusikan Al-Quran. Nah, itu Bapak Ibu dokumentasi perjalanan tim BWA dalam menyampaikan amanah-amanah wakaf Al-Quran, Al-Kursi dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu pagi ini ya sudah siang, saya ingin menyampaikan bahwa kita mari ambil bagian masing-masing di dakwah ini yang kita bisa. Saya bisa membantu para mu'alaf. Saya ya tadi mereka ikut saya, anak-anak muda yang masuk Islam ini, saya kuliahkan mereka, saya sekolah mereka. Itu yang saya bisa dakwah, yang saya bisa ambil mereka, saya buat regenerasi. Nanti ketika datang liburan saya kirim ke NTT. Setiap mereka itu Islam sendiri-sendiri di rumah mereka. Mereka akan menyampaikan kebenaran agama Islam di keluarga mereka dan tetangga. Dan hanya itu yang saya mampu. Maka Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu bantu saudara-saudara kita di pedalaman. Yang dimana tadi tim BWA sudah datang dengan fisik, dengan tenaga, mereka siap itu. Adapun Bapak Ibu ya cukup di kota, istirahat, kerja, santai, insya Allah ya amanah-amanah yang insya Allah para tim BWA akan menyampaikan. Adapun Bapak Ibu saya mau ajak Bapak Ibu untuk wakaf Al-Quran. Jujur Pak, dulu saya masuk Islam, saya punya Al-Quran sudah di pesantren sudah kusam. Ketika ada jamaah-jamaah dari ibu-ibu pengajian datang ke kami kasih Al-Quran, bagaimana kami merasa bangga, bahagia, ada yang peduli. Ya, Al-Quran itu setelah saya baca, saya masukin kresek, saya taruh di lemari saya. Al-Quran ada adab. Jangan sampai Al-Quran dibaca taruh di bawah, di atas kena debu. Ini tidak ada adab terhadap Al-Quran. Jadi kita harus jaga. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini ajak Bapak Ibu ya mau wakaf Al-Quran seperti ini Bu.
Ini satu buah ya biayanya 150.000. 150.000 ini Bapak Ibu kegunaannya pertama ya itu untuk mencetak Al-Quran. Adapun yang kedua yaitu untuk biaya pengiriman, tadi sewa kapal, ojek itu butuh biaya banyak tentu. Kemudian yang ketiga, guru-guru di pedalaman itu kita bantu mereka, kita ajak kerjasama ya. Karena tadi saya ngambil di NTT 1 tahun tidak ada gaji, karena kita mikir mau pergi ya, karena nggak ada uang. Maka dari sini Bapak Ibu kita belajar bahwa banyak daerah di pedalaman kita harus bantu mereka sehingga mereka duduk manis, mereka fokus mengajar ya. Ini tugas-tugas kita yang di kota yang Allah titipkan kepada kita, rezeki-rezeki di situ. Di dalam rezeki kita ada bagian saudara-saudara kita. Wallahi Bapak Ibu dalam kebaikan yang tidak ada. Saya pernah ketemu orang, posisi saya lagi down, lagi susah memang, keluarga saya marah, teman-teman saya banyak mutar, saya stres, saya nggak bisa bantu mereka. Sebenarnya Allah tolong bantu ya Allah ya, karena iman saya lagi naik turun. Waktu saya ketemu orang ngobrol cuma 15 menit ya, setelah itu kami pisah. 2 bulan kemudian orang yang telepon saya kasih hadiah umroh. Alhamdulillah Pak, saya sudah berangkat umroh ya. Kemarin tahun 2023 kembali lagi ada hamba Allah kasih hadiah umroh lagi, saya pergi. Yang paling menyentuh suatu ketika di kampus ya, saya ketemu teman saya Afrika dari Gambia. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Oleh Muhammad al-yawma akaltu syai'an jud syadid mundu sabahatan masa wajad turus. Dia ketemu saya, dia bilang, Muhammad, hari ini saya belum makan. Kami 2.500 di asrama, nasi yang disediakan cuma sedikit. Kalau kita yang rajin sholat berjamaah, zikir dulu, pulang ke asrama sudah habis semua. Akhirnya dia bilang, hari ini saya belum makan pagi, siang saya belum makan. Ente punya uang nggak? Abang dong. Saya bilang, ada uang saya 30.000, saya kasih dia 10.000. Tafadhol ente pakai. Saya pergi ke masjid Pak, mau sholat, mau murojaah, mau mengulang hafalan saya. Tiba-tiba ketemu saya teman dari Ambon, mahasiswa baru. Ustaz, saya mau beli air tidak punya uang, boleh minta uang? Emang saya kelihatan orang kaya Pak? Orang ketemu saya minta uang ya. Tapi inilah kita harus peduli sama orang. Ini Islam itu kasih sayang, peduli. Dan alhamdulillah saya kasih dia 10.000, sisa saya 10.000. Untuk hari itu hidup sudah tidak cukup kalau pakai akal logika ya. Itu rumus manusia, tapi saya yakin pasti Allah balas. Saya masuk masjid, saya ngaji, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba HP saya bunyi, Assalamualaikum Syekh, apa kabar? Boleh minta nomor rekening? Ini teman saya tukang ojek Pak di Jakarta, teman kuliah dulu. Saya terharu. Ini kalau orang kaya ngirim, biasa aja, ini tukang ojek. Saya bilang enggak, kamu kan tukang ojek, kamu itu uang buat anak istri saya nggak mau. Enggak, saya mau buat kasih antum katanya. Terharu Pak, alhamdulillah dia transfer 1.500.000. Kadang Allah kasih wasilah, ketika ada yang minta bantuan maka kita jangan ragu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, silakan Bapak Ibu hari ini saja Bapak Ibu. Saya harap bisa kita sama-sama kontribusi, sama-sama peduli saudara-saudara kita pedalaman dengan wakaf Al-Quran. Adapun di sini ada beberapa paket Pak, dari 100 paket mushaf Al-Quran ini, ya itu biaya 15 juta. Adapun 50 paket mushaf Al-Quran biaya 7.500.000. Kalau 20 paket mushaf Al-Quran biaya 3 juta. Kalau 10 paket mushaf Al-Quran biayanya 1.500.000. Adapun 5 mushaf itu 750 dan 150. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa kita niatkan, saya wakaf untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak saya, atau untuk saudara-saudara kita yang sudah wafat. Mungkin beliau-beliau waktu masih hidup berjasa untuk kita, sekarang tidur di alam kubur sana, atau beliau-beliau ini pernah tinggalkan harta untuk kita. Mungkin kita lalai lupa sama, mari kita wakaf ya, kita baca Al-Quran dapat pahala, kita wakafin dapat pahala. Saudara-saudara kita di sana baca Al-Quran, mungkin kita di sini tidur, kita dapat pahala, dan harta kita akan menjadi berkah buat kita. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Maka inti poin dari pagi hari ini, pertama kita muslim wajib menuntut ilmu, kemudian kedua kita amalkan ilmu itu, kita peduli saudara-saudara kita, kemudian ketiga kita dakwakan ilmu, kita sampaikan ya, walaupun sedikit. Adapun keempat, kita berserah diri sama Allah. Mereka mau terima dakwah kita atau tidak, ada urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Saya harapkan Bapak Ibu bisa ambil bagian sehingga tim juga semangat ya, ke pedalaman-pedalaman, dan juga ini adalah amal jariah kita. Ada ini Bapak Ibu brosur yang kita bagikan. Di dalam brosur itu Bapak Ibu ada nomor rekening, beberapa nomor rekening. Silakan Bapak Ibu bisa kirim lewat situ ya, atau mau pakai QRIS juga ada QRIS, atau Bapak Ibu misalnya mau pulang dulu atau ambil uang, mungkin tim akan nunggu di sini sampai
jam 7 ya, atau mau tanya-tanya tentang wakaf Al-Quran dan lain sebagainya, ada tim Badan Wakaf Al-Quran di sini. Silakan Bapak Ibu sampaikan amanah-amanah tersebut, insya Allah akan sampai kepada saudara-saudara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyediakan waktu hadir di sini, kita saling menasihati. Adapun kebenaran itu dari Allah, adapun kesalahan itu murni dari Muhammad Orlando. Tidak lupa saya bilang sama Bapak Ibu, tolong minta doanya, mudah-mudahan ibu bapak dan keluarga saya masuk Islam, dan dalam waktu dekat saya akan kembali ke Timor Leste untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Karena Pak, mereka sudah tua. Kalau saya lihat dapat informasi telepon WA sekarang, kita merasa was-was ya, dan itu sebagai peduli dakwah terhadap mereka. Itu saya sampaikan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.